Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita menikmati hari yang baru. Bersyukur Tuhan percayakan kita masuki hari baru, memelihara semalaman, menjaga kita dalam semalaman, dan mempercayakan kita di hari ini. Bersyukur kepada Tuhan, ya, karena anugerahnya kita boleh hidup di hari yang baru ini. Di tanggal 29 bulan yang ketiga tahun 2025. Puji Tuhan. Kita akan menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Sebelumnya firman Tuhan akan kita renungkan bersama, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah Tuhan kami boleh istirahat, kami boleh bangun pagi dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih. Kami berterima kasih karena Engkau sudah menjaga kami semalaman yang penuh dengan rahasia. Kami dipelihara, ditolong Tuhan, dan dipercaya masuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menjalani hari ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui firman Tuhan, agar hidup kami terarah sesuai dengan maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari-hari ini tuntutan pekerjaan begitu tinggi. Tingginya tuntutan pekerjaan karena sebenarnya kebutuhan ekonomi yang meningkat. Maka orang mau tidak mau harus bekerja lebih serius, bekerja lebih sungguh-sungguh, bekerja lebih semangat. Bahkan, kalau saya boleh berkata, 24 jam itu kurang dalam sehari. 7 hari dalam seminggu itu masih kurang. Kalau perlu bisa kerja terus, ya, sehingga menghasilkan uang yang banyak. Seringkali orang bekerja dengan semangat untuk mendapatkan banyak uang. Tujuannya supaya ekonominya tercukupi. Bahkan kadangkala, seringkali terjadi bagi orang-orang percaya, bahkan orang Kristen khususnya pada umumnya, memakai hari Minggu, hari untuk beribadah pun tetap bekerja dengan alasan tidak boleh libur. Atau dengan alasan selama masih punya kesempatan cari uang. Begitu yang terjadi di hari-hari ini. Banyak orang sibuk mencari uang untuk kebutuhannya. Banyak orang sibuk menuntut dirinya bekerja dengan keras supaya mendapatkan uang yang banyak. Ya, itu yang terjadi. Tetapi begitukah Tuhan menuntut kita sebenarnya? Atau itu keajaran firman Tuhan? Firman Tuhan hari ini mau mengajar kepada kita. Sebenarnya bagaimana kita harus menjalani hidup kita di dalam dunia yang begitu berat dalam sisi ekonomi? Ya, bagaimana Tuhan mau mengajar kita? Firman Tuhan mengajar hari ini dalam Matius pasal 6 ayat 33. Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan dengan jelas, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, logika firman Tuhan jelas menjelaskan bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan Tuhan terlebih dahulu. Berusahalah untuk mengikuti kehendak Tuhan. Berusahalah untuk tunduk pada perintah-perintah Tuhan. Berusahalah dekat dengan Tuhan. Dalam konteks sederhana, waktunya ibadah ya ibadah. Waktunya mencari Tuhan ya cari Tuhan. Waktunya bersekutu ya bersekutu. Mendekatkan diri dengan Tuhan. Kalimat berikutnya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Loh Pak, ya gimana Pak kalau kita ibadah-ibadah? Nggak dapat uang lah. Iya, banyak orang berpikir demikian. Logikanya dibalik oleh konsep dunia. Cari uang, dapat banyak, baru cari Tuhan. Baru dekat dengan Tuhan. Cari uang untuk mendukung kegiatan, untuk mendukung pelayanan. Sebenarnya yang mau Tuhan ajarkan kepada kita adalah carilah kerajaan Allah. Utamakan Tuhan terlebih dahulu. Utamakan Tuhan terlebih dahulu. Dekatkan dirimu dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Waktunya ibadah ya beribadah. Ya, tadi saya katakan, waktunya bersekutu ya bersekutu. Logika firman Tuhan jelas mengajarkan, kalau kamu mendekatkan diri dengan Tuhan, ya,
Kalau kamu fokus hidupmu kepada Tuhan, dengan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berkat-berkat itu akan Tuhan pikirkan. Tuhan bertanggung jawab, Bapak Ibu. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang tidak hanya menuntut engkau dan saya dekat dengan Dia, mengutamakan Dia, tetapi Tuhan juga memikirkan jika engkau dan saya mengutamakan Dia, memikirkan untuk tunduk kepada kehendak-Nya dan perintah-Nya, melakukan semuanya, Dia bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Itu artinya bukan berarti kita tidak bekerja ya. Saya tidak bilang begitu. Saya bilang, utamakan Tuhan. Cari Tuhan terlebih dahulu. Bukan meninggalkan atau nomor-duakan Tuhan. Pekerjaan nomor 1. Bahkan hari Minggu waktunya ibadah pun ditinggalkan demi pekerjaan. Bahkan kadangkala waktu ibadah pun sambil bekerja untuk mencari uang. Di mana fungsi mengutamakan Tuhan? Tuhan dinomor-duakan demi pekerjaan, demi uang. Bagaimana bisa cukup? Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita jika kita mengutamakan Dia. Jelas firman Tuhan ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jelas loh firman Tuhan ini tidak dapat dirubah-rubah. Jangan dirubah-rubah, jangan diputar-putar untuk mengatakan bahwa cari dulu keinginanmu, kebutuhanmu, cukupkan dulu, maka baru dekat dengan Tuhan, baru cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Manusia kalau sudah mencari uang, sudah sibuk, biasanya kadangkala, ya, biasanya atau kadangkala atau seringkali juga lupa mencari Tuhan, menomorduakan Tuhan dengan berbagai argumen yang seolah-olah benar, dengan berbagai pendapat yang seolah-olah benar. Ini kan toh juga nanti untuk mendukung pelayanan kita kok. Aku cari uang kan juga untuk mendukung kegiatan kita. Aku cari uang kan juga untuk mendukung supaya kita punya uang transportasi. Aku mencari uang kan supaya kita bisa pergi ke gereja. Tapi benarkah itu? Diputar-putar nanti akhirnya. Kita tidak punya kesempatan untuk beribadah. Karena sibuk mencari uang. Fokus kita hanya ke uang. Di ayat-ayat sebelumnya jelas. Jangan khawatir. Itu karena kekhawatiran sebenarnya. Orang yang sibuk mencari uang, orang yang lebih mengutamakan uang dalam hidupnya, itu didasarkan atas kekhawatiran yang berlebihan. Kekhawatiran, karena Alkitab di ayat-ayat 19, 20, 21 jelas mengatakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apa yang kau makan, minum, pakai. Cari dahulu kerajaan Allah. Makan, minum, pakai akan dipenuhi oleh Tuhan. Utamakan Tuhan. Ikuti segala perintahnya dan kehendaknya. Tuhan akan memikirkan semuanya. Bapak Ibu Saudara, renungan kita hari ini sederhana. Menuntut kita untuk mengutamakan Tuhan, mengikuti kehendak-kehendaknya, mengikuti perintah-perintahnya. Maka Tuhan akan bertanggung jawab, memikirkan dan memenuhi segala keperluan kita. Semua akan ditambahkan kepadamu. Semuanya yang kau perlukan akan ditambahkan kepadamu. Banyak saya tahu pengusaha-pengusaha, orang-orang yang apa istilahnya, yang mengutamakan Tuhan, bukan hanya pengusaha ya, lebih tepatnya orang yang mengutamakan Tuhan, hidupnya diberkati. Orang yang jungkir balik lebih mengutamakan uang, mencari uangnya, akan terus kurang. Itu yang saya lihat fakta dalam lapangan. Jadi hari ini, mari utamakan Tuhan. Cari Tuhan terlebih dahulu. Ikuti segala perintah-perintahnya, lakukan segala kebenaran-kebenaran yang Tuhan perintahkan kepada kita. Maka, semua yang kita perlukan akan ditambahkan oleh Tuhan sebagai wujud tanggung jawab Tuhan karena kita mengutamakan Dia. Ingat, bukan tidak bekerja, tetap bekerja, tetapi utamakan Tuhan, bukan utamakan mencari uang atau pekerjaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini firman Tuhan tegas mengajar kami untuk mengutamakan Tuhan, untuk mencari Tuhan terlebih dahulu, untuk mengikuti segala kehendak-kehendak Tuhan, menuruti segala perintah-perintah Tuhan, melakukan segala kebenaran yang Tuhan tuntut bagi kami untuk kami lakukan. Maka semua yang akan kami perlukan Engkau tambahkan bagi kami, Tuhan. Ajari kami, Tuhan, untuk tunduk pada perintah Tuhan. Ajari kami untuk peduli dengan Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan hanya memikirkan kepentingan-kepentingan keuangan sesaat. Karena kalau kami hanya mengutamakan uang, pasti kami menomorduakan Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan Yesus, untuk mengutamakan Tuhan, sehingga kami akan menikmati pemeliharaan Tuhan semakin sempurna. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu berbicara, Engkau terus berbicara kepada kami semua.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lanjutkan segala aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan perlindungan Roh Kudus ada bagi kamu semua, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.